Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, iblis adalah musuh utama yang nyata untuk kita. Pernyataan ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Firman-Nya. Lewat tipu daya, iblis selalu mendampingi kita dalam setiap perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Namun tenang, semua tipu daya iblis sebenarnya bisa kita hindari. Hal itu lantaran iblis telah membocorkan tujuannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tonton video ini sampai selesai, agar kita tahu beberapa rahasia iblis yang dibocorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya permusuhan manusia dan iblis berawal dari terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Tiada permusuhan yang abadi di muka bumi ini, kecuali permusuhan antara manusia dan iblis. Sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam, kemudian ditempatkannya di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ternyata mendapat protes dari malaikat dan iblis. Sebagaimana kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Malaikat pun berkata, mengapa engkau menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi, menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau, dan mensucikan engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat yang mendengar jawaban atas protesnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima dan mengakui bahwa Allah lebih mengetahui apa yang Allah ciptakan. Namun lain dengan iblis, yang tidak menerima begitu saja penjelasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang penciptaan manusia. Dikarenakan setelah terciptanya manusia pertama itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat dan iblis bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Iblis menolak dan membangkang. Namun tak disangka, berabad-abad setelah pembangkangan tersebut, tepat di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, iblis justru membocorkan rahasia visi misinya dalam menjerumuskan manusia ke dalam hal-hal yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah buku, kisah ini berawal ketika malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan pesan kepada iblis agar bertemu dengan Rasulullah dan memberitahukan hal-hal apa saja yang disukai dan dibenci oleh iblis terkutuk itu. Iblis pun memenuhi perintah tersebut dan datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat bertemu dengan Rasulullah, iblis mengucap salam. Assalamualaikum wahai Nabi Allah, kata iblis. Mendengar salam iblis, beliau tidak langsung menjawab. Iblis berkata lagi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Lagi-lagi Rasulullah hanya diam. Hingga yang ketiga kalinya iblis memberi salam, dan Rasulullah tidak menanggapinya. Iblis yang heran, lantas bertanya kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak menjawab salamku? Bukankah salam itu sangat mulia di sisi Allah? Baru Rasulullah angkat bicara, hai makhluk Allah, kepadaku kamu menunjukkan kebaikan. Jangan sekali-kali kau coba menipuku, sebagaimana kau menipu Nabi Adam alaihi salam, sehingga ia dikeluarkan dari surga. Kau juga telah menghasut Qabil, sehingga tega membunuh saudaranya sendiri, Habil. Begitupun saat kau meniupkan asap kepada Nabi Ayub, sehingga ia menderita seumur hidupnya. Dan masih banyak lagi, manusia-manusia yang sengsara karena tipu dayamu. Sungguh aku tidak akan terjerumus ke dalam hasutanmu. Hai iblis, memang salam sangat mulia di sisi Allah, tapi Allah mengharamkan menjawab salammu. Aku mengenal dirimu, mengenal tipu dayamu,
dan mengenal segala bala tentaramu. Apa yang membuatmu mendatangiku, wahai musuh Allah? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iblis pun menjelaskan maksud kedatangannya. Aku datang atas perintah Allah untuk memberitahumu segala tipu dayaku terhadap umatmu, dari zaman Nabi Adam hingga zaman nanti. Ya Nabi Allah, tanyalah apa yang engkau ingin tanyakan. Aku bersedia menjawab satu persatu dengan detail. Kemudian iblis bersumpah atas nama Allah, sembari berkata, sekiranya aku berdusta hanya satu kata, tubuhku akan hancur lebur menjadi abu. Inilah inti percakapan antara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan iblis, dengan raut wajah yang serius. Rasulullah pun memulai pertanyaan beliau, Iblis, siapakah musuh terbesarmu? Ya Nabi Allah, engkaulah musuh yang paling aku benci di antara manusia lainnya. Sebelum selesai iblis menjawab, Rasulullah langsung menatap wajah iblis, yang secara otomatis membuat tubuh iblis bergetar hebat. Iblis membalikkan pandangannya, sambil kembali melanjutkan penjelasannya. Ya Khatamul Anbiya, aku dapat merubah diriku menjadi manusia, hewan, dan sebagainya untuk menghasut seluruh umat manusia. Namun aku tak dapat meniru parasmu, karena dicegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kembali bertanya, memangnya apa yang kau perbuat kepada manusia? Iblis berkata, khusus pada perempuan, aku menghasut untuk diperlihatkan kedua pahanya kepada laki-laki yang bukan suaminya. Aku menggodanya untuk meninggalkan sholat, terbuai dengan makanan dan minuman haram. Berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Aku juga menghasut manusia untuk bersikap ria, sombong, dengki, dan segala penyakit hati lainnya. Rasulullah bertanya lagi, mengapa engkau bersusah payah menggoda manusia, padahal kau bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal tersebut lebih mudah dibandingkan jika kau menggoda manusia. Padahal memberi tipu daya kepada manusia akan menambah siksaan di neraka, wahai makhluk yang dikutuk Allah. Siapa yang menciptakanmu? Siapa yang membiarkan kamu hidup? Siapa yang memberimu pendengaran dan penglihatan? Siapa pula yang memberimu kekuatan? Iblis menjawab, memang benar ya Rasulullah, semua yang engkau sebutkan tadi merupakan anugerah Allah. Tapi aku lebih benci kepada manusia, dibandingkan takut dengan siksaan neraka. Aku merasa puas, jika ada manusia yang menuruti hawa nafsunya. Sebab orang-orang seperti itu akan menemaniku di neraka. Lantas bagaimana cara kamu menipu manusia? Tanya Rasulullah. Aku mulai menggoyahkannya dan itikadnya, lalu perbuatannya, lalu perkataannya, lalu keimanannya. Lama-kelamaan, mereka akan merasa punya banyak dosa, dan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana kalau manusia rajin mengerjakan sholat? Iblis mengeringkan dahinya, kemudian berkata, ketika aku melihat orang sholat subuh, aku akan gemetar lemas tulang sendiku, dan di saat itulah aku mengerahkan seluruh bala tentaraku, untuk menghuni seluruh anggota tubuh orang sholat, supaya mereka merasa was-was, lupa rakaat, dan terburu-buru. Sehingga itu bisa membuat pahala sholatnya berkurang. Namun bagaimana jika manusia membaca Al-Quran? Wahai Rasulullah, jika mereka membaca Al-Quran karena Allah, terbakarlah tubuhku, putuslah urat-uratku, lalu aku lari dan menjauh darinya. Lalu jika manusia mengerjakan haji karena Allah, bagaimana perasaanmu? Binasalah diriku, gugurlah daging dan tulangku, karena mereka telah mencukupkan rukun Islamnya. Baiklah iblis, lalu bagaimana dengan umatku? Dengan apa engkau melancarkan tipu dayamu? Iblis menjawab, wahai Rasulullah, umatmu ada 3 golongan. Pertama, orang berilmu senantiasa beramal soleh. Yang kedua, umatmu yang seperti Firaun, yang memiliki kedengkian dan kesombongan. Dan golongan ketiga ini lebih gampang dihasut. Adakah umatku yang serupa denganmu? Rasulullah memotong perkataan iblis. Iblis menjawab, dialah orang yang meringankan syariatmu, dan membenci orang yang belajar agama Islam.
Apalagi yang kau rasakan dariku dan umatku, jika seorang muslim buang air besar, dan tidak membaca doa terlebih dahulu. Maka aku menggosok-gosokkan najisnya sendiri di badannya, tanpa dia sadari. Tak berhenti sampai di situ, ada lagi yang aku rahasiakan, dan aku sangat menyukainya, tutur iblis. Karena penasaran, Rasulullah bertanya, apa itu? Jika umatmu hendak bersetubuh dengan pasangannya, dan tidak membaca doa, aku lebih dulu menyetubuhi istrinya, dan bercampurlah benihku dan benih suaminya. Parahnya wahai Rasulullah, jika benih itu menjadi anak, maka anaknya selalu bermaksiat, malas pada kebaikan, dan durhaka kepada istrinya. Mendengar itu semua, Rasulullah terheran-heran, dan mengkhawatirkan. Jika saja kejadian itu dialami oleh anak keturunan para umatnya. Di akhir-akhir pembicaraan dengan iblis, Rasulullah pun menutup dengan pertanyaan, bagaimana umatku menolak tipu dayamu? Secara terbata-bata iblis menjawab, jika berbuat dosa segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menangis dan menyesali perbuatannya. Bila marah, segeralah untuk berwudu, maka aku akan binasa. Dari rahasia-rahasia yang dibocorkan oleh iblis, seharusnya menjadi perhatian bagi seluruh umat muslim. Agar sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita bisa berusaha untuk senantiasa menghindari hal-hal yang mampu membuat iblis melancarkan tipu dayanya. Sahabat Islam, dari sekian banyak tipu daya yang dibocorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adakah yang sudah kalian ketahui? Wallahu a'lam bishawab.